Assalamualaikum. Halo semuanya. Kabar pertama, Fabrice Hawkins melaporkan bahwa Manchester United telah mengajukan tawaran untuk Nuno Mendes, bek kiri Paris Saint-Germain (PSG), yang diketahui tertarik untuk bergabung dengan manajer Ruben Amorim. Mendes, yang tampil cemerlang di PSG dan di tim nasional Portugal, dilaporkan ingin mencari tantangan baru dan lebih tertarik untuk melanjutkan kariernya di Liga Premier. Sumber mengatakan bahwa Mendes sudah tidak betah di Paris dan ingin meninggalkan klub Prancis tersebut dalam waktu dekat. Keinginannya untuk bergabung dengan Amorim di Manchester United semakin kuat, mengingat hubungan yang baik antara keduanya saat Amorim melatih di Sporting CP. Mendes pernah bekerja dengan Amorim di Sporting, yang dapat memberikan keyakinan bagi pemain muda ini untuk memilih United sebagai tujuan berikutnya. Manchester United, yang saat ini tengah membangun kembali tim di bawah kepemimpinan Amorim, melihat Mendes sebagai pemain yang bisa memperkuat lini belakang mereka dan memberi dimensi baru dalam serangan. Tawaran yang diajukan oleh United menunjukkan niat serius untuk mendatangkan Mendes, meskipun PSG diperkirakan akan berusaha mempertahankan pemain muda mereka. Jika kesepakatan tercapai, ini akan menjadi langkah besar bagi United dalam memperkuat skuad mereka untuk musim mendatang. Mendes akan bergabung dengan sejumlah pemain bintang yang berpotensi mendukung ambisi United dalam kembali bersaing di puncak Liga Premier dan Eropa. Kabar selanjutnya, Cristiano Ronaldo, dalam beberapa wawancara terakhir, kembali menunjukkan cintanya kepada Manchester United, dengan menegaskan, "Saya mencintai Manchester United, saya ingin yang terbaik untuk mereka." Masalahnya bukan pada pelatih, itu berbeda. Pernyataan ini mencerminkan dedikasi dan rasa hormat Ronaldo terhadap klub yang telah membentuk sebagian besar kariernya di masa lalu. Namun, ia juga menekankan bahwa tantangan yang dihadapi klub lebih besar daripada sekadar masalah manajerial. Ketika ditanya tentang masa depannya dan ambisinya dalam dunia sepak bola, Ronaldo berbicara dengan keyakinan tentang rencana besar yang ia miliki. Ia menyatakan, "Jika saya menjadi pemilik klub, saya akan membuat segala sesuatunya jelas dan mengubah apa yang saya anggap buruk di sana." Ini menunjukkan bahwa Ronaldo tidak hanya berpikir sebagai pemain, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki visi untuk masa depan sepak bola di luar lapangan. Meskipun kini berada di akhir masa kariernya sebagai pemain, Ronaldo tidak kehilangan semangat dan ambisi. "Saya masih sangat muda, saya memiliki banyak rencana dan impian di depan, tetapi catat kata-kata saya akan menjadi pemilik klub besar," tambahnya. Pernyataan ini memperlihatkan tekad Ronaldo untuk berperan lebih besar dalam dunia sepak bola, bahkan setelah ia pensiun sebagai pemain. Sebagai pemain yang telah meraih hampir semua gelar yang bisa diraih di level klub dan internasional, impian Ronaldo untuk memiliki klub besar bisa jadi bukan hal yang mustahil. Dengan pengaruh dan sumber daya yang ia miliki, langkah menuju kepemilikan klub besar di masa depan tidak terhitung jauh. Ini juga bisa membuka babak baru dalam kariernya, di mana ia tidak hanya menjadi ikon sepak bola, tetapi juga seorang pengusaha sukses yang memiliki kendali penuh atas sebuah klub besar yang dapat dia kelola sesuai visinya. Ronaldo yang selalu dikenal sebagai sosok yang ambisius dan visioner, kini tampaknya sedang mempersiapkan dirinya untuk mengambil peran yang lebih besar dalam industri sepak bola, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kabar selanjutnya, Mike McGrath mengatakan Juventus bersedia menawarkan jalan keluar bagi Joshua Zirkzee dari Manchester United. Klub asal Italia tersebut dilaporkan sedang mencari penyerang baru pada bursa transfer Januari mendatang dan Zirkzee menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Meskipun Zirkzee saat ini berada di bawah kontrak dengan United, Juventus yakin bahwa mereka bisa menarik pemain muda asal Belanda itu untuk bergabung dengan mereka. Manchester United, meskipun telah mendatangkan beberapa striker dalam beberapa musim terakhir, dikabarkan siap mendengarkan tawaran untuk Zirkzee. Pemain berusia 22 tahun ini sebelumnya didatangkan oleh United dengan harapan bisa menjadi bagian dari masa depan mereka. Namun, peluang bermain yang terbatas membuat Zirkzee kesulitan untuk menembus starting C, yang mungkin mendorongnya untuk mencari tantangan baru. Juventus, yang tengah berusaha memperkuat lini depan mereka, melihat Zirkzee sebagai tambahan yang potensial. Dengan pengalaman bermain di Bundesliga bersama Bayern Munich dan beberapa klub lain melalui pinjaman, Zirkzee dianggap memiliki kualitas dan potensi untuk bersaing di Serie A. Juventus membutuhkan penyerang yang dapat memberikan kedalaman dan daya saing di lini depan mereka, mengingat ketergantungan mereka pada beberapa pemain kunci yang lebih senior.
Zirkzee sendiri dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan Juventus, melihatnya sebagai kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan mengembangkan kariernya. Bagi United, meskipun mereka mungkin enggan melepasnya, mereka juga sadar bahwa jika tidak memberikan waktu bermain yang cukup, mereka bisa kehilangan potensi besar yang dimiliki oleh pemain muda ini. Dengan bursa transfer Januari semakin dekat, perbincangan mengenai masa depan Zirkzee di Manchester United akan semakin intens. Jika Juventus benar-benar mengajukan tawaran serius, United kemungkinan besar akan mempertimbangkan opsi untuk melepas Zirkzee dengan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kabar selanjutnya, Mike McGrath mengatakan Manchester United sedang memantau kiper Royal Antwerp, Senne Lammens 22, sebagai bagian dari evaluasi mereka terhadap opsi jangka panjang untuk posisi penjaga gawang. Lammens, yang baru berusia 22 tahun, telah menarik perhatian klub-klub top Eropa berkat penampilannya yang impresif di Liga Belgia, dan kini dia berada dalam radar United yang tengah merencanakan masa depan mereka di posisi penjaga gawang. Manchester United, yang memiliki David De Gea sebagai kiper utama untuk waktu yang lama, tampaknya sedang mencari opsi jangka panjang setelah beberapa musim terakhir di mana posisi kiper menjadi sorotan. Meski De Gea telah menjadi salah satu kiper terbaik di dunia, United mulai mempertimbangkan untuk memperbarui skuad mereka, dengan fokus pada penerus yang dapat menggantikan kiper legendaris itu dalam beberapa tahun ke depan. Senne Lammens, meskipun relatif muda, telah menunjukkan kemampuan yang sangat menjanjikan di Belgia. Dengan refleks yang tajam, distribusi bola yang baik, serta kepemimpinan di lapangan, Lammens dipandang sebagai salah satu kiper muda yang berbakat di Eropa. Keberadaannya di Royal Antwerp semakin menguatkan reputasinya, dan dia bisa menjadi pilihan ideal untuk United, mengingat potensi besar yang dimilikinya. Lammens memiliki pengalaman yang cukup, baik di level domestik maupun internasional, setelah tampil di berbagai kompetisi Eropa. Ini memberinya kesiapan untuk menghadapi tantangan di liga-liga yang lebih besar, termasuk Premier League, yang terkenal dengan kecepatan dan intensitas permainannya. Mengingat usia mudanya, dia juga masih memiliki banyak ruang untuk berkembang dan beradaptasi dengan gaya permainan United. Dengan Manchester United yang selalu berfokus pada masa depan, mereka kemungkinan akan mencari peluang untuk mendatangkan Lammens sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang mereka untuk posisi penjaga gawang. Jika transfer ini terjadi, Lammens akan berkesempatan untuk bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia, sambil belajar dan berkembang di bawah pengawasan pelatih kiper terbaik yang ada di United. Keputusan United untuk memantau Lammens bisa menjadi langkah strategis dalam memperkuat tim untuk dekade-dekade mendatang, terutama jika mereka ingin memastikan posisi kiper tetap solid setelah era De Gea berakhir. Kabar selanjutnya, konferensi pers Ruben Amorim sebelum laga melawan Newcastle kandang. Saat ditanya tentang rencananya yang semula ingin bergabung dengan Manchester United musim depan, tidak ada gunanya membicarakan atau memikirkan itu. Saya di sini, saya harus fokus pada pekerjaan saya. Ini bagian dari sepak bola untuk menghadapi momen-momen sulit seperti ini. Saya sudah tahu sebelumnya bahwa ini akan sulit. Tentu saja, Anda berharap bisa menang lebih banyak agar pemain lebih percaya diri, sehingga saya bisa menjual ide dan bekerja untuk meningkatkan banyak hal. Saat ini, semuanya sangat sulit dan seperti yang saya katakan, kita harus bertahan untuk mendapatkan waktu dan kemudian memperbaiki tim. Tentang apakah menurutnya wasit perlu melindungi pemain saat situasi bola mati atau apakah dia ingin pemainnya lebih kuat setelah kalah, saya tidak ingin membicarakan hal itu, tetapi Anda bisa melihat bahwa setiap tendangan sudut sekarang adalah peluang. Terkadang Anda lupa pada pemain kecil dan berbakat, Anda menempatkan 11 orang di situasi tendangan sudut atau tendangan bebas jika Anda diperbolehkan melakukan semuanya di dalam kotak penalti. Itulah aturan yang ada dan kita tidak bisa mengeluh tentang itu, tetapi lakukan hal yang sama, kita harus fokus untuk melakukan hal yang sama pada lawan. Itu tujuan saya saat ini. Saat ditanya apakah dia membutuhkan pemain yang lebih besar untuk meningkatkan situasi bola mati, tidak. Apa yang saya katakan adalah bahwa situasi bola mati menjadi sangat penting, Anda bisa melakukan apa saja. Jadi, kita harus mempelajarinya dan melakukan hal yang sama, bahkan dengan pemain kecil, Anda hanya perlu meniru dan melakukan hal yang sama, memanfaatkan aturan untuk mencetak gol dari situasi bola mati. Tentang apakah dia akan mempertimbangkan Harry Maguire sebagai kapten saat Bruno Fernandes absen, Anda harus menunggu hingga pertandingan dan kemudian Anda akan melihat siapa kaptennya.
Maguire bekerja dengan sangat baik, dia fokus pada pekerjaannya dan tidak mempedulikan apa yang orang katakan. Dia tidak mencari alasan meskipun dia sempat mengalami momen-momen sulit, saya rasa dia adalah contoh. Dia di sana untuk bermain, untuk membantu tim, dia berusaha melakukan itu. Kita harus berjuang melawan semuanya. Pendukung kita selalu ada, tetapi mereka juga lelah dengan situasi ini. Kita harus siap bahwa setiap aksi dari Newcastle di sekitar kotak kita akan membuat stadion tegang dan pemain kita harus bisa menghadapinya. Tentang Newcastle, mereka tim yang sangat kuat, sangat cepat dengan banyak kecepatan dan sudah lama bekerja dengan pelatih yang sama. Kami ingin menjadi tim yang kompetitif dan berusaha memenangkan pertandingan. Saat ditanya apa yang dia harapkan dari pendukung Manchester United saat melawan Newcastle, tidak ada, saya bahkan tidak di sana untuk meminta apapun dari para fans kami. Mereka sudah memberikan segalanya. Stadion penuh, selalu mendukung, bertepuk tangan setelah kekalahan. Saya hanya ingin memberikan sesuatu kepada para fans. Apakah dia merasa nyaman dengan waktu yang diberikan untuk melakukan pekerjaan ini? Manajer Manchester United tidak bisa merasa nyaman. Saya tahu bisnis yang saya jalani. Saya tahu jika kita tidak menang, saya tahu setiap manajer berada dalam bahaya dan saya menyukai itu. Saat ini sangat sulit, seperti yang saya katakan, kita harus bertahan untuk mendapatkan waktu untuk memperbaiki tim. Kabar selanjutnya, Sky Sports, Manchester United telah kebobolan gol dari situasi bola mati dalam 6 dari 7 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Statistik ini menunjukkan adanya masalah yang cukup signifikan dalam pertahanan set piece mereka, yang menjadi perhatian serius bagi manajer Ruben Amorim. Meskipun tim telah menunjukkan kualitas dalam permainan terbuka, ketidakmampuan mereka untuk bertahan dengan solid dalam situasi bola mati semakin terlihat. Dalam beberapa pertandingan terakhir, United seringkali harus menerima gol dari tendangan sudut, tendangan bebas, atau situasi bola mati lainnya, yang menunjukkan bahwa mereka perlu memperbaiki koordinasi dan organisasi pertahanan di area-area tersebut. Ruben Amorim, yang dikenal dengan pendekatan taktikal yang detail dan perhatian terhadap setiap aspek permainan, kemungkinan besar akan fokus untuk memperbaiki kelemahan ini. Sebagai pelatih yang sudah berpengalaman, Amorim pasti menyadari bahwa dalam kompetisi seketat Premier League, kebobolan gol dari situasi bola mati bisa menjadi faktor penentu dalam meraih kemenangan. Dengan pertahanan yang harus lebih kuat, khususnya dalam mengantisipasi ancaman bola mati, diharapkan Amorim bisa mengoptimalkan kualitas timnya untuk mengurangi kebobolan dan menjaga ketatnya lini belakang. Ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Amorim dan timnya untuk bisa bersaing lebih kompetitif di liga yang sangat bergengsi ini. Kabar selanjutnya, Harry Maguire komentari kekalahan tim, kami harus lebih baik. Bek Manchester United, Harry Maguire, memberikan tanggapannya usai kekalahan timnya dalam pertandingan Liga Premier yang berlangsung intens. Maguire menyebutkan bahwa timnya sebenarnya memiliki kontrol di babak pertama, namun gagal memanfaatkan peluang dengan baik. Saya merasa kami punya kendali di babak pertama tanpa benar-benar memanfaatkannya. Memasuki babak kedua, kami harus meningkatkan permainan, tetapi kartu merah mengubah segalanya. Bermain di Liga Premier saja sudah sulit dengan 11 pemain, kata Maguire. Kartu merah Bruno Fernandes jadi penentu. Maguire juga menyoroti dampak besar kartu merah yang diterima kapten tim, Bruno Fernandes. Ia mengakui absennya Fernandes memberikan pukulan besar bagi tim, namun menegaskan bahwa tanggung jawab atas hasil buruk harus ditanggung bersama. Bruno adalah pemain besar bagi kami. Dia pasti kecewa dan merasa telah mengecewakan tim. Tapi, kami semua ada dalam situasi ini bersama-sama, tambahnya. Maguire menekankan pentingnya introspeksi dan perbaikan, terutama dalam situasi bola mati. Kami harus melihat diri kami di cermin dan menjadi lebih baik. Set piece sangat penting dalam sepak bola modern, dan kami harus bisa mengatasinya dengan lebih baik, ujar Maguire. Kebutuhan untuk bangkit. Kekalahan ini memberikan tekanan lebih besar pada Manchester United untuk segera bangkit dalam pertandingan berikutnya. Dengan jadwal yang padat dan persaingan ketat di Liga Premier, Maguire percaya timnya harus menunjukkan mentalitas yang lebih kuat. Kartu merah Fernandes dan ketidakmampuan tim memanfaatkan peluang menjadi pelajaran berharga. Sekarang, semua mata tertuju pada bagaimana tim akan merespons kekalahan ini di laga-laga mendatang. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim, kami harus fokus dan cari cara untuk menang.
Manajer Ruben Amorim berbicara dengan penuh keterbukaan setelah kekalahan timnya melawan Wolves dalam pertandingan Liga Premier. Kekalahan ini menambah tekanan pada tim, terutama setelah kartu merah yang mengubah jalannya pertandingan. Kartu merah jadi penentu. Amorim menyoroti dampak besar kartu merah dalam permainan. Tentu saja, ketika Anda kalah, ketika kami tidak menang, itu adalah langkah mundur. Bermain dengan 10 pemain sangat sulit, bahkan lebih sulit lagi untuk memenangkan pertandingan di liga ini, katanya. Ia juga menyoroti kesamaan gol yang tercipta dengan yang mereka alami saat melawan Tottenham. Gol itu mirip dengan yang kami alami melawan Tottenham. Kami mencoba bangkit meski dengan satu pemain lebih sedikit, tapi kemudian Wolves mencetak gol kedua. Kami sudah berusaha segalanya, tetapi transisi cepat membuat skor menjadi 2-0, tambah Amorim. Konsistensi dan mentalitas tim. Amorim menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Kita harus tetap menjadi profesional yang sama, pemain yang sama, baik saat menang maupun kalah. Dalam kekalahan, saya harus lebih kuat. Saya akan terus dengan ide saya sampai akhir, jelasnya. Saat ditanya tentang Marcus Rashford, Amorim menjawab dengan penuh diplomasi. Jika dia tidak di sini, Anda bisa membuat penilaian sendiri. Kami harus berlatih dan menemukan cara yang lebih baik untuk memenangkan pertandingan, ujar Amorim, menyiratkan bahwa fokus utama adalah kerja keras tim. Melihat ke depan, ketika ditanya berapa lama periode sulit ini akan berlangsung, Amorim mengaku tidak bisa memprediksinya. Saya tidak tahu, katanya dengan jujur. Namun, ia menegaskan bahwa timnya akan terus berusaha memperbaiki diri dan menemukan solusi di tengah tekanan. Dengan liga yang semakin kompetitif, Amorim dan timnya menghadapi tantangan besar untuk bangkit dari masa sulit ini. Dukungan penuh dari manajer kepada tim menjadi modal penting dalam perjalanan mereka ke depan. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim catatkan rekor buruk di awal kariernya sebagai manajer Manchester United. Ruben Amorim mencatatkan statistik mengecewakan sebagai manajer Manchester United setelah menjadi pelatih pertama sejak Walter Krikmer pada Januari tahun 1932 yang mengalami 5 kekalahan dari 10 pertandingan pertamanya di semua kompetisi. Hasil buruk ini menambah tekanan besar pada Amorim yang baru saja mengambil alih posisi pelatih. Meski datang dengan reputasi sebagai pelatih muda yang inovatif, perjalanan awal Amorim di Old Trafford menunjukkan betapa sulitnya menavigasi tuntutan tinggi Liga Premier dan ekspektasi besar para penggemar United. Awal yang sulit di Old Trafford. Sejak mengambil alih, Amorim menghadapi berbagai tantangan, mulai dari inkonsistensi pemain hingga performa tim yang tidak stabil. Meskipun menunjukkan beberapa momen positif, kekalahan demi kekalahan membuat posisi Amorim berada dalam sorotan tajam. Dalam beberapa pertandingan terakhir, United gagal menemukan konsistensi, bahkan saat menghadapi lawan yang di atas kertas bisa mereka kalahkan. Salah satu momen yang paling disorot adalah kekalahan dari Wolves, yang memperpanjang rekor negatif Amorim. Dibandingkan dengan Walter Krikmer, yang sebelumnya memegang rekor serupa, melatih Manchester United dalam 2 periode berbeda, tetapi sebagian besar kariernya diwarnai perjuangan membangun fondasi klub di masa-masa sulit. Fakta bahwa Amorim kini dibandingkan dengan manajer dari hampir 1 abad yang lalu menunjukkan betapa jarangnya situasi ini terjadi di United. Tekanan dan harapan besar. Dengan ekspektasi besar dari para penggemar dan dewan klub, Amorim kini berada dalam posisi yang sulit. Para pendukung mulai mempertanyakan apakah pendekatan taktisnya dapat diterapkan di Liga Premier, terutama dengan tekanan untuk segera meraih hasil. Namun, Amorim tetap optimis. Dalam beberapa wawancara, ia menegaskan bahwa proses membangun kembali tim membutuhkan waktu dan kesabaran. Ia juga percaya bahwa dengan dukungan penuh dari klub dan kerja keras dari tim, mereka dapat membalikkan keadaan. Apa selanjutnya untuk Amorim? Dengan jadwal pertandingan yang semakin padat, Amorim harus segera menemukan solusi untuk mengatasi masalah timnya. Kemenangan dalam beberapa laga mendatang akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan para pendukung dan memperbaiki momentum tim. Bagi Amorim, tantangan ini adalah ujian terbesar dalam karir kepelatihannya. Apakah ia akan mampu bangkit dari masa sulit ini atau menjadi bagian dari sejarah kelam Manchester United? Hanya waktu yang akan menjawab. Itulah kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.